ini kebetulan kita lagi ada di studionya seseorang gitaris handal dari salah satu band yang udah lama aktif di Loksmawe ya. Dan kita ada segmen dadakan, nama segmennya di Ginggir. Kita bakalan ngebahas gearnya mulai dari gitar dan setup, baik itu di produksi maupun live. Setuju Bang ya? Ya, kurang lebih lah. Silahkan diperkenalkan dulu siapa Anda. Halo, namaku Rifki, aku gitaris di I'm Kidding. Aku juga content creator di Second Team dan aku juga nge-produce beberapa band di Loksmawe. Ya, itulah kurang lebihnya. Berarti ini kita bakalan menyelami gear abang khususnya di I'm Kidding nih. Khusus di I'm Kidding nih, ya kan? Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang gear sih, karena kan pakai efek digital sekecil ini jadi kayak nggak tahu lah, ya terserah kalian sih kalau mau bahasa. Tapi kan buat sebagian orang nih untuk efek digital kayak gini kadang-kadang ada plus minusnya lah. Mungkin betul. dari segi plusnya kalau dari aku mungkin ya bisa konsisten kalau directly gitu. Oh iya performance betul. Dengan Jadi engineer yang oke kan yes. mungkin bisa menghasilkan sound yang konsisten dan Yes. itu aku rasanya di I'm Kidding abang lumayan mendapatkan itu gitu. Oh, oke. Sound gitar abang tuh lumayan konsisten. Dari yang aku dengar ya. Ya, nggak berubah-berubah ya. Iya, konsisten gitu. Jadi aku mau nanya-nanya sedikit tentang setupnya gimana aja gitu. Kita mulai dari gitar deh. Oke. Ini gitar kayaknya dari aku lihat jam terbangnya udah nggak terbang lagi nih, udah parah kali nih jam terbang. Ini gitarnya nih. Ini gitar apa nih, Bang? Ini gitar Schecter Diamond Series. Sebenarnya ini bukan gitar aku sih. Ini gitarnya dulu dipakai sama basisnya Sif atau gitarisnya si Crazy for Fun. Kemudian sekarang udah aku yang pakai. Mungkin ya telah kelihatannya kayak agak bulu sedikit karena udah kelamaan sih ini sebenarnya gitarnya nih. Udah menghajar beberapa. Cuman karena ini gitar yang lumayan aku impi-impikan si pickupnya ini. Jadi kayak agak susah nih nyari pickup di EMG ini. Oh, dia pakai EMG. EMG 8185. Oh, iya. Jadi kebetulan pas waktu beli udah ada langsung pickupnya, jadi kayak ya udah ambil ini aja terus. Jadi ini bisa dibilang plusnya di pickup ya? Ya karena ada pickupnya inilah makanya pengen ngambil ini. Gitu. Dan si Damien series ini dia memang EMG bawaannya, standarnya? Itu kurang tahu sih, karena emang nggak pernah ngulik si gitarnya, cuman fokus ke si pickupnya kemarin pas waktu beli ya udah. Pokoknya EMG lah, 85 ya. Kebetulan sih di antara gitar-gitar lain ini yang dapat. Itulah kurang lebih. Berarti sisanya kayaknya masih standar aja ya? Ya semua standar kali sih bawaannya masih. Terus ini kalau kita lihat kan nggak popang banget nih looknya. Nah sebenarnya kalau sound aja ya? Ya sebenarnya kalau untuk main panggung itu kan pakai gitar Gibson tuh ada di sana tuh sebenarnya. Itu untuk live perform. Cuman kalau untuk recording, producing lebih banyak pakai gitar ini sih sebenarnya karena secara pickup lebih bagus, lebih oke kayak gitu. Cuman looknya aja sih agak metal banget gitu. Iya. Oke. Sekarang nih kalau untuk I'm Kidding pakai berapa tuningan? Satu tuning? I'm Kidding dia kebetulan di drop C. Drop C. Drop C I'm Kiddingnya. I'm Kidding di drop C. Kalau misalkan ini standar nih, ini drop D nih. Oh, yang lagi di setting ya? Ini drop D nih. Berarti I'm Kidding semua logonya dari drop C, kebanyakan dari drop C. I'm Kidding itu awal dan baru album. Terus kemarin juga baru ngerilis EP, Bang kan? Iya, kebetulan kita baru ngerilis EP terbaru. Makanya lagunya udah banyak banget dan semua berasal dari gitar ini bisa dibilang. Iya, semua dari gitar ini. Oh iya. Nah, sekarang kita masuk ke barang ajaib digitalan nih ya kan. Maksudnya gitaris zaman sekarang lah ya. Iya. Untuk I'm Kidding, untuk live setnya deh. Live setnya abang pakai berapa preset biasanya? Kita kalau DM kini cuma pakai 3 sih. Aku nggak banyak sih kalau preset untuk untuk main sih nggak banyak. Cuman pakai rhythm distorsi, clean gitar sama lead dan tambahan satu sebenarnya tuh gitar radio sih sebenarnya. Filter berarti ya? Iya. Coba kita masuk ke preset pertama deh. Gitu. Preset pertama ini gitar radio sih sebenarnya. Berarti buat momen-momen sebelum ke biasanya kayak
baru kayak masuk Ini nanti bagian kayak gini udah popang banget ya di sana ya. Udah kayak modern popang. ya gitu. kurang lebihnya lah, nggak jago-jago kali Ini lah kita untuk soal coba bongkar isi apa aja bang? Abang pakai ampli apa aja? kalau ampli di sini kebetulan pakainya JC ini 800 kayak Marshall, Marshall ya Marshall sih. Oke, ini untuk preset pertama dia beliau ini pakai JSM 800 yang mana itu dari Marshall. Terus apa lagi isinya? Settingannya tuh ya kayak gini lah. Settingan amplinya tuh aku pakai gainnya di 80, bassnya 60, mid 50, treble 65, presence-nya 75, ini miss Itu 97. berarti ini di muernya kayak gitu ya? Ya, ini untuk amplinya. Oh ya, by the way, sorry. Ini untuk multi efeknya Bang Rifki pakai Moer G150, kalian bisa browsing nantinya. Ya, Ini G150. jargonnya Amp Modeling and Multi Effect gitu. Katanya bisa dynamicnya oke juga nih si Moer. Lumayan, ya oke. G150. Pas sekali sih. Ya itu kan sebenarnya balik lagi ke selera sih kalau untuk soal dynamic range segala macam ya. Yeah. Cuman kalau untuk aku sih secara overall dibandingkan dengan efek-efek lain Dengan ini harga sih. dia gitu dengan ya dengan harganya itu ya oke ini kali. lebih oke ya. Oke. Karena Abang juga udah nyelam sendiri gimana? Dan kebetulan juga MK ini kan nggak terlalu banyak gonta-ganti efek. Jadi udah kayak cuman antara 1 2 1 2 jadi kayak gini aja sebenarnya udah mencukupi kali sih. Oke, ini kita balik ke preset radio tadi. Yo. Berarti amplinya pakai JSM 800 Yes. yang mana itu dari Marshall JSM Oke. 800. Ada Ya. pakai overdrive mungkin atau apa? Overdrive, kita pakai flex boost. Flex boost ini atau ya apa ya kayak Marshall Flexbus juga. itu kayaknya dari ini deh, dari kalau nggak salah aku dari BB Preamp ya. Ya kurang tahu sih. Nanti kalian cek aja di Volume, websitenya tone, gain. Moer nih lah. Oh, Di situ semuanya ada dikasih tahu sih. Oke, kalau nggak salah itu dari kalau bukan dari apa? Dari BB Preamp itu dari Boss DS1 kalau nggak salah aku ya. Ya, kurang lebihnya Berarti sih. di belakang ampli cuman ada booster satu yang Ya. mana itu adalah flag boost. Ya, tapi sebenarnya aku lebih sering pakainya tuh 808. Cuman entah Ini untuk di radio nih ya. cuman entah kenapa di akhir-akhir ini kayak udahlah pakai flex boost nih aja lah Oke, gitu. terus di belakang dia ada lagi nggak ada? Belakang dia paling pakai kompresor. Oh, justru Yellowcom. ada kompresor ya di Ya, untuk supaya sustainnya tuh lebih Pickingnya lebih aman. Ya, lebih aman kayak gitu. Oke. Setelah ampli, nah ini yang paling penting nih, IR bang. IR abang bikin sendiri atau abang? Nah, untuk di gitar radio, aku tuh pakai dari si Marshallnya sendiri 1960 bawaan. Berarti 4x12 1960. Ya. Berarti buat teman-teman yang tahu itu adalah vintage 30 kabinetnya. Yap. Dari Nah, Marshall, oke. Terus kalau di sini Moer ini enaknya itu, jadi kalau kalian pakai IR, itu tuh bisa pakai tube, bisa ganti-ganti tube. Ada nih IL34, ada yang ini off, ini 84, ada 66 L6 gitu-gitu. Jadi Posisi miking juga ya. ya kurang lebih kayak gitulah, posisi miking bisa di tengah, bisa di gitu-gitu macam-macam lah. Jadi kalian IR-nya tuh nggak stuck, nggak mentok di satu posisi doang, nggak Bisa mentok. kalian sesuaikan Iya, dengan bisa. selera. Gitu. Ya, Maksudnya, betul. IR dari Marshall bisa tiba-tiba pakai tube-nya Mesa gitu. Yes, ya gitu. Oke. Berarti preset satu lumayan simpel. Berarti ini IR nih inputan ya, bukan bikin sendiri ya? Bukan. Oke, berarti inputan IR luar. Di radio nih ya, kalau di gitar hitam itu baru beda lagi nanti. Oke, sekarang kita next ke preset kedua. Preset kedua, oke. Yang mana itu adalah preset? Rhythm. Ini rhythm sectionnya I'm Kidding. Ya, rhythm sectionnya I'm Kidding. Oke, kita dengar dulu suaranya Pak. Aja. Wih, apa ya? Kurang lebih ya. Crunch ya? Ya. Basicnya crunch ya? Ya, basicnya keren sih. Oke, ini kalau nggak salah ini Marshall juga ya Bang? Ya, emang Marshall sih emang dari Oke. kecil tuh suka. Ada yang Marshall. berubah dari tadi apa aja yang berubah dari tadi? Kalau settingan M-nya sih nggak berubah ya. Cuman kalau untuk ini Overdrive-nya. juga overdrive nggak berubah, kompresor juga nggak berubah. Nah, yang berubah itu sebenarnya di kabinetnya. Oke. Kabinet simulasinya itu pakai Soldano kebetulan. Oke, di sini pakainya Soldano. IR Coba kita yang di download lah. Sig L6 ya? Cube-nya Ya, tube-nya sih kayak L6 nih. Soldano. Dan ini inputan luar ya? Ya, dari luar bisa Terus load IR. bisa kita bongkar nggak mikrofonnya pakai apa? Aduh. Ada nggak? Nggak bisa. Kalau IR-nya itu ya, ntar ya coba kita cari dulu. Nggak tahu,
Soalnya ribuan sih kalau untuk IR yang Maksudnya yang udah terpasang di sini gitu. Di preset I'm kidding yang rhythm sectionnya. Oh nggak bisa dilihat sih Nggak sebenarnya bisa, ya? posisinya tuh, soalnya dia cuman ngasih kayak gini doang. Gitu. Karena inputan ya. Nah, dia kalau load IR dari luar kan otomatis dia yang udah jadi fix, udah final, jadi kayak udah gitu, ter-EQ juga ya. Ya gitu. Kayaknya kita perlu Udah jelasin fix. dulu sedikit tentang IR, Bang. Kadang ada beberapa orang yang mikir IR itu sekedar kabinet doang. Ada yang mikir juga, maksudnya aku ngerasain sendiri, ada juga yang mikir IR itu adalah simulasi mikrofon doang. Sedangkan IR itu adalah keseluruhannya gitu. Maksudnya simulasi kabinet, simulasi speaker, simulasi mikrofon, Ya. posisi, Ya, betul, merek betul. mikrofon, ya kan, mereng jarak Ya, mikrofon, ya. kemudian ter-EQ lagi gitu. Iya. Ya kan? Iya, Jadi itu betul, whole betul. package kawan-kawan. Jadi Iya. IR loader itu adalah whole package dari keseluruhan after dari amplifier itu sendiri Yap. menuju kabinet gitu. Iya, betul, Processingnya gitu. betul. Betul. Oke. Ya. Jadi biar nanti orang yang nonton juga tahu kawan-kawan mungkin kan. Kayaknya seru lah di podcast ini. Si Fani semua yang jelasin. Enggak, Karena sebenarnya dia lebih tahu sebenarnya, bukan aku sih. Biar tahu ini IR apa IR. Iya, Apa di mana iya. insinyur? Jangan di sini. Oke, berarti di preset rhythm ini Soldano ya. Insinyur ya. Soldano. Oke. Ini rhythm sectionnya. Ya. Berarti bisa jadi dari radio tadi cetetenet masuk ke rhythm. Ya. Contohnya di lagu apa? Ada momen di lagu apa tuh Bang ya? MKD yang ada part. Yang pertama biasanya tuh dari lagunya Contohin biar apa ya? Nah, Terus itu langsung pindah ke rhythm. Yeah. Baru masuk ke Lalu on your face tuh. ya gitulah kurang lebihnya kalau untuk pakainya, dan itu pun cuman makainya di satu lagu ini doang. Oh iya. Tapi harus perfeksionis ya. Karena alatnya juga mumpuni. Ya. Makanya bisa disetting. Enggak sih sebenarnya, malah justru sebelum ku bikin setup ke radio, biasanya tuh lebih banyak pakainya tuh ke apa itu namanya? Sequencer. Kebanyakan Oh pakai- justru maksudnya di sequence ya? Kalau gitar radio awalnya gitu sih, cuman aku juga kayak cobalah sekali bikin lah ya gitu, supaya Oke. lebih lively aja. Iya. Kurang lebihnya. Berarti ini dua preset Marshall lah ya. Ya, Oke, ya, next. Marshall. Kita lanjut ke preset Lead. lead. Oke, lead saya. Lead, ya ada pastilah kalau settingannya tuh udah Marshall kurang juga. lebih ya Ampli sama. yang GCM ampli. 800 juga masih Ya, sama. ini pakai Kompresor juga. Yes, kompresor juga sama, semua sama. Kabinetnya sama. Sama Dan- yang rhythm ya sama ya. Iya. Terus dia nambah apa tuh? Ya paling nambah cuman delay sama reverbnya doang. Delaynya pakai apa? Digital delay. Digital delay ya. Iya, Awaan dari si Dari Boss ini kali sih. ya? Itu kurang tahu sih. Kayaknya bawaan dari Moe. Oh, bawaan dari Kayaknya, Moe. Ya. kayaknya sih kayak gitu. Oke. Itulah kurang lebihnya. Berarti kalau mixnya nggak terlalu tinggi ya? 30 ya, kecil. ya mixnya. kecil aja kalau Biar untuk soft ya? delaynya. Ya. Biar nggak terlalu stiva ya. Ya kurang lebih lah. Oke, ini pakainya digital delay di preset lead-nya. Kalau teman-teman mungkin belum familiar sama digital delay, salah satu yang pop banget itu Boss DD3 tuh digital delay. Oh, iya, Itu salah satunya. oke. Oke. Terus ada nambah apa lagi, Bang? Reverb ujungnya. Pakai reverb apa? Iya, Charge Charge. reverb. Ya. Charge reverb nih reverb yang banyak anak-anak punk pakai malah kayaknya nih. Iya. Charge reverb itu identik sama band-band punk aja aku lihat nih. Oh, Bau nggak tahu punk, juga sih. hardcore. Iya, yang nggak tahu flavors-nya dia antara kayak nge-plate, kayak nge-spring gitu ya. Ya kurang lebihnya ya Ya kurang kasih lebihnya. lihat, kasih cep. Ya kalau misalkan nggak pakai, cuma nggak terasa sih karena pakainya tuh sedikit doang, levelnya cuma 20. Ya kalau misalkan nggak pakai tuh kayak gini. Nah itu cuma delaynya doang, delaynya doang. Ya kalau misalkan tambah reverb sedikit, sustainnya agak lebih panjang. Ya kurang Berarti lebih lah. Tipis lah ya. Tipis karena ya namanya juga panggung kan, kita kan nggak pernah tahu. Biar kebanyakan panggung itu kan pasti dalam ruangan, kebanyakan kayak gitu. Gigs itu kan kebanyakan dalam ruangan. Jadi udah keduluan ke ini sama reverb yang ada dalam Ya, ruangan. Nah, berarti jadi di sini nggak perlu. Tidak lagi. menutup kemungkinan di panggung tertentu yang indoor akan setting lagi kebutuhan reverb dan delay ya. Ya disesuaikan lagi kurang lebih. Iya. Oke, berarti ini pakai Charge reverb Yes. untuk reverbnya. Berarti ini kita masuknya ke preset
final preset lah Bang. Ya. Justru clean di terakhir nih bahasnya ya. Iya, justru clean track harusnya clean di awal. Oke, ini amplinya Fender tadi. Ya, kalau di clean udah pasti pakai ampli Fender karena nggak tuh Fender. suka apa kayak Break. ya itu. Edge of breakupnya. Yes. Nggak Fender. sampai ke edge of breakup, memang pure clean ya. Ya, nggak tahu sih kalau misalkan mau ada real amp juga udah pasti pakai Fender sih kalau untuk clean. Iya. Kayak di mana-mana kayak itu Atau udah Vogue, basic. nah? Iya, kayak udah basic kali lah kalau clean udah pasti lah. Rata-rata kayak lebih. Atau jazz chorus ya itulah kurang lebih lah. Oke. Berarti nih kita coba Fender Twin Reverb, terus kompresornya masih aktif, Ya, kompresor masih aktif, settingannya kurang lebih hampir sama. boosternya pakai volume boost. Enggak, pure boost. Ya, Pure apa boost. kalau ini volume boost ya? Kalau Ya, pure boost itu ya simulasi dari volume ini. boost gitu. Ya, oke. Ya, Aku boost kurang satu tahu knob sih. lah gitu. Oke, Ah. terus ini ada di posnya ada apa aja? Ada delay, reverb. Oke, kalau IR-nya IR sama Bang ya? IR ya Soldano. Soldano. IR-nya Soldano tetap, noise gate-nya aktif. Noise gate-nya aktif udah pasti, terus tinggal tambah delay sama reverb. Delay sama reverb-nya pakai yang tadi. Oh, pingpong ya? Ini pingpong. Coba Bang, mainin Bang. Aduh, apa ya kalau mau pakai ininya intro I'm kidding? Oh, ini yang Pi 6 ya? Pi 6. Ya, main Track pertama. Berarti emang pure clean, kristal Yes. clean gitu ya. Yes. Kenapa? Ini Pi 6. Pi 6 tuh apa sih, Bang? Nah, kalau untuk penasaran juga soal sama Pi 6. ya banyak sih yang nanyakin kayak Abang yang ngasih Pi 6. judul? Enggak. Kebetulan kalau untuk soal lirik, soal apa tuh lagi kayak judul dan segala macamnya itu kami serahin itu ke Bang Bimanya. Bang Bima yang front line ya kan. Frontline. Tommy Magemo ya. Bang Bima Gemo ya kan. Jadi ya kalau untuk soal lirik, penamaan, judul dan segala macam itu kayak lebih bagus nanya ke Bang Bima langsung deh. Oh, Karena kalau aku lebih secara ini doang sih, secara materi instrumentalnya doang, nah itu aku sih banyak yang ngelakuin. Berarti Pi 6 tuh masih menjadi misteri ya? Apa di balik? Nah, ya itu Bang Bima yang tahu. Dan Kenapa? itu dijadikan opening ya? Kalau live? Ya, kalau live semua dimanapun stage, dimanapun panggungannya pasti Pi 6 itu masih kepake sih sampai sekarang. Nggak tahu entah kenapa, kayaknya di awal I'm Kidding dulu I'm Kidding nggak pakai intro ini, dulu I'm Kidding ada intro yang lain, cuman karena pas ketika taruh di album ini, entah kenapa kayak gigit kali gitu. Jadi kami selama ini dari tahun berapa ya itu kayak tahun 2016 2017 ya, kayak kalau udah bertahun-tahun, entah kenapa itu masih melekat kali. Kayak megah aja. Signature Ya, gitu kayak signature I'm Kidding-nya jadi. Oke, berarti ini dari keseluruhan preset aku simpulinnya sih Marshall. Ya, Flavorsnya. pecinta soal I love Marshall. Ada apa dengan Marshall? Khususnya Nggak tahu. JCM 800. Dulu tuh kan ya namanya juga anak kecil yang suka nonton dahsyat, ya kalian tahu lah gitu kan. Kayak Marshall ada di mana-mana. Iya, The Marshall tuh kayak di mana-mana Marshall kayak gitu. Jadi nggak tahu gainnya tuh lebih tight, lebih kental kayak gitu untuk ini ya, untuk crunch, untuk Iya, yang lebih enak ya. kayak Trembling gitu. ya. Ya, betul. Beda sama kalau misal metal, sebenarnya metal juga oke aja sih. Tergantung selera. Kalau untuk gitaris mungkin dari band popang lainnya lah Bang yang Abang jadi patokan. Referensi. Kalau kalau- gitar siapa sih yang Abang coba aplikasikan? Nah, itu Khususnya ke album dan EP M Kidding inilah. enggak tahu sih. Aku kebetulan ya. Hmm. Kebetulan aku tuh ada salah satu aplikasi dari Neural DSP Plini. Kemudian entah kenapa ketika aku dengar Plini yang kebayang di kepala aku tuh Marshall. Aku nggak tahu tuh Plini pakainya ampli apa gitu kan. Karena kebetulan aku suka dan kebetulan pas waktu aku punya plugin dari Neural DSP Plini, aku dapat preset dari Novelis. Nah, itu salah satu band yang ku suka juga, Novelis. Dia popang gitu juga. Enggak, dia lebih ke metal. Cuman dia genrenya tuh kayak mana ya kita bilangnya? Dia modern metal kayak gitu. Jadi ada crunch kadang-kadang, ada clean. Jadi macam-macam. Nah, jadi efeknya tuh nggak mentok di high gain-nya doang, tapi ada banyak jenisnya. Nah, kebetulan karena si kawan itu seorang content creator juga. Terus dia juga
preset-preset yang dibuat tuh lumayan aku suka. Kebetulan di saat itu dia nge-share presetnya tuh free di websitenya Novelis. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang, kalau kalian mau carilah websitenya Novelis, kemudian kalian cari free apalah kayak gitu. Nanti itu ada tuh untuk Pliny ya. Jadi kayak pengguna Neural DSP Pliny itu bisa pakai. Oh, jadi bisa bilang di situ ya. Awal mula itu dari situ. Jadi barulah tuh kayak nguliknya tuh sesuaikan dengan preset yang ada di situ. Kurang lebih dari clean, dari crunch, dari high gain dan semuanya lah. Iya, berarti dari situ awal cikal bakal flavors of tone ya. Yes. I'm kidding. Yo. Oke, ini kita di luar ini nih, di luar I'm kidding. Oke. Aku mau digging soal abang sebagai produser. Abang sebagai produser nih gimana tuh? Maksudnya cara abang dapetin kebutuhan sound buat entah itu band yang mau produserin gitu. Abang pakai apa aja? Gitu. Kalau untuk efek aku lebih proper sih kayaknya pakai Neural DSP. Berarti dari Neural ya? Umumnya dari Neural. Ya? It's fucking ridiculous. Dan selain Neural, aku suka juga pakai ampli dari Bogner. Bogner apa sih namanya? Bogren Studio. Bogren itu dari Bogner bukan tuh? Enggak, dia banyak. Dia bukan simulasi. Enggak, ada salah satu simulasi dari Bogner, tapi di situ amplinya nggak cuma Bogner. Jadi simulasi amplinya tuh banyak. Ada dari Marshall, ada dari kayak kita juga kan ada tuh yang kita sempat gong rekaman. Kita kan sempat pakai tuh untuk direct gitar sementaranya tuh. Itu kurang lebihnya. Itu dari Bogren Studio. Dan di dalamnya juga banyak isinya. Itu gila sih sebenarnya. Suka sih. Tapi aku sempat ngelihat beberapa kali live I'm kidding, justru abang live-nya bukan pakai gitar ini bang. Ya, itulah kayak tadi aku bilang. Kalau untuk produce itu lebih banyak pakai gitar nih, karena kebetulan gitar ini salah satu gitar impian, gitar yang memang aku pengen secara tune dari body, dari build up-nya juga oke, kayak gitu. Terus kemudian dari pickup itu paling penting sih kalau untuk produce sebenarnya. Terus kalau live biasanya aku pakai Les Paul ya? Ya, kalau live baru pakai Les Paul. Kita coba lihat Les Paul live. Jadi untuk pergantian gitar nggak ada pergantian setup preset nggak ada? Nggak. Berarti aman aja ya? Aman. Biasanya dia kali tipis-tipis lah ya di Global EQ biasanya. Ya, kurang lebih lah di situ ini. Kita coba lihat gitar live setnya I'm kidding. Pakai gitar apa? Nah, ini sebenarnya kan. Ini adalah gitar yang dipakai live set I'm kidding. Ini ada Epiphone Les Paul. Ya, Epiphone Les Paul udah standar stikernya. Ini sebenarnya bukan gitar aku, ini sebenarnya gitarnya Bang Bima. Cuma karena Bang Bima udah nggak lagi nggak lagi pakai gitar pas waktu manggung. Kan dulu dia gitar sekaligus vokalis. Ya, ini karena siapa namanya Tom Dilong ya? Tom Dilong versi Gemo ya. Terus semenjak udah nggak lagi pakai, ini gitar terbengkalai kali. Jadi kayak tempat push pull pickupnya ini push pull pickup apa sih? Switch pickupnya ini udah copot. Terus ini juga kemarin itu udah copot. Ini ganti punya dikasih dari Bang Dimas Siglarus. Abang kita bersama. Orang baik ya? Orang baik. Jadi ya kayak ginilah kurang lebih bentuknya sekarang. Tapi ini tuh kelihatan kali sih emang popang banget ya bang. Maksudnya asli. Macbeth. Ini ada stiker dari band ada band Medan, Linz, Rocket, Fans segala macam ya. Ya banyak sih. Emang gitar popang banget ya itulah kenapa disuruh pakai gitar ini sih sebenarnya. Looks-nya tuh lebih popang banget. Ada opini nggak bang soal Les Paul bang? Kalau Les Paul, aku sebenarnya nggak terlalu suka dengan Les Paul. Cuman kalau secara tone dia ini kayak lebih agresif kalau secara pickup ya. Kayak lebih bright gitu lah. Karena dia shape-nya kan ini low end-nya dia lebih enak. Iya, aku kalau soal wiring-nya ini segala macam aku kurang tahu sih sebenarnya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ya kita dengan body kayak gini tuh biasanya memberi low end yang enak. Ya. Karena aku secara pribadi tuh sebenarnya lebih ke metal. Jadi looks gitarnya tuh lebih banyak sebenarnya kalau secara pribadi tuh sukanya ke metal sih sebenarnya. As a look ya. Ya, kayak gitu. Cuman kan karena bandnya popang nih kayak tabrak kali kan. Jadi ya udahlah. Pakailah stiker ini. Pakailah ini. Gibson Les Paul. Tapi justru orang-orang bilang Les Paul body itu berat gitu. Untuk dipakai live tuh capek. Ya. Itu sih. Abang ngalamin itu juga? Asli. Tapi kalau secara tune Berarti ini untuk sementara masih kayak gini ya, setupnya ini dipakai live. Ya. Ini kadang dipakai fokus di
apa itu produksi, entah itu Ya, di ya. MKidding, entah itu di abang sebagai produser ya. Iya. Di second team inilah udah pasti kepake di MKidding untuk produce album, mini album yang baru launching kemarin juga ini juga pakai dan untuk manggung sih lebih banyak pakai gitar ini. Iya. Oke. Oh ya, untuk jadwal manggung nih terdekat udah ada, belum ada? Bang? Kebetulan ya kita ya kalian tahulah ya kan di daerah kita ini kan lagi terdampak banjir. Sedih. Sebenarnya kita kemarin terakhir ada acara satu di Loksmawe kebetulan. Ini kita curhat saja sih. Jadi ada acara di Loksmawe. Jadi kita ini udah siap-siap semua nih, tiba-tiba nggak nyampe seminggu ya kalau nggak salah gitu. Datang musibah, jadi ya mau nggak mau acaranya harus dibatalkan. Kita juga nggak tahu sampai kejelasannya sampai kapan. Dan kebetulan ini sebenarnya acara lumayan gede. Kemarin gitu. ya. Ya, itulah kurang lebihnya. Cuman untuk acara ke depan sih kita belum tahu ya. Belum ada ya. Yang udah callingan itu sebenarnya nanti acara kalau nggak salah itu dari mana ya lupa tuh. Dari Ranupet ya acara. Belum tahu sih ya. Belum tahu ya, pokoknya kurang lebih gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Mungkin setelah Ramadan. Ya nanti ya, kurang lebihnya. Dan aku mau ngasih lihat salah satu rilisan Ya. fisik dari MKidding. MKidding awal dan baru, dan ini album bang ya? Yes, album. Album yang isinya ada berapa track nih? 1, 2, 3, 10. 4, 5, Kalau nggak 6, salah 7, 8, 9, 10 track. Yang mana Jadi personilnya nggak tahu. openingnya Painem. Painem. Yang tadi sempat dimainin gitu ya. Dan yang terakhir ini sangat menarik. Popang tak akan mati. Ini siapa yang ngasih judul bang? Bang Bima, semua Bang Bima. Berarti Bang Bima semua ya? Secara lirik dan penamaan judulnya itu semua Bang Bima. Tapi Bang Bima emang popang banget ya? Banget itu. Dari dulu ya? Asli. Nggak ada dia tiba-tiba pengen pop dude gitu kan? Atau pop gas gitu kan? Nggak ada. Bang Bim. Dedikasi popang tak akan mati ya? Yes, Popang takkan mati. Never die. Overall kalian bisa dengarkan ini di DSP. Ya di Spotify, di YouTube Musik, di platform manapun Joox. Kalau emang kalian punya aplikasinya. Bisa juga buat dapetin fisiknya langsung hubungi Bang Bima. Yes, atau nggak DM aja MKD. Iya. Overall berarti terima kasih Bang udah waktunya Sip. udah disetel waktunya ya kan. Ya. Untuk kita, sebenarnya nih terlepas dari Inhamur aku juga pengen tahu digging gear-nya nih, aku pengen tahu gimana sih setup MKidding, ada berapa preset. Oh ya. MKD sih nggak banyak. Simple ya? Iya simple aja. Oke, overall terima kasih banyak Bang ya waktunya. Sama-sama. See you.